Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Mohon maaf kalau di pertemuan minggu yang lalu saya tidak sempat hadir karena ada kegiatan di luar. Nah, untuk mengganti perkuliahan minggu yang lalu ini akan saya sampaikan melalui video YouTube melalui channel saya. Nah, teman-teman, kalau di pertemuan awal atau pertama yang lalu terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, saya sudah menyampaikan beberapa materi atau maksud saya pengertian terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Mengapa sih pendidikan kewarganegaraan ini harus tetap diberikan kepada teman-teman mahasiswa di perguruan tinggi Padahal dulu di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, saya rasa teman-teman sekalian sudah pernah belajar terkait dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan Kalau zaman saya dulu masih pelajaran PMP Pendidikan Moral Pancasila, lalu diganti namanya dengan PPKN Setelah itu berubah menjadi PKN mungkin sampai sekarang kalau untuk sekolah. Nah, di perguruan tinggi ini kalian mendapat lagi. Nah, pada hakikatnya yang dinamakan pendidikan kewarganegaraan ini sama dengan mata kuliah seperti pendidikan agama, bahasa Indonesia, termasuk ke dalam disiplin ilmu yang mempunyai sifat ini sifatnya adalah pengembangan kepribadian Jadi walaupun mahasiswa sekalian berbagai jurusan atau berbeda-beda jurusan, ada yang di Fakultas Ilmu Komputer, ada yang di Fakultas Teknik khususnya di Teknik Mesin, tetapi pasti tetap mendapatkan mata kuliah kewarganegaraan Di samping itu juga teman-teman yang di perguruan tinggi Muhammadiyah pasti juga akan mendapatkan mata kuliah Al-Islam dan kemuhammadiyahan serta pendidikan bahasa Indonesia. Nah, pengembangan kepribadian ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan sikap, perilaku, tindakan dan disiplin para peserta didik Jadi melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini kita dituntut atau mahasiswa ini paling tidak nanti mempunyai sikap, perilaku, tindakan dan disiplin Ini yang diharapkan. Mengapa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini disampaikan di perguruan tinggi? Karena sudah sering saya sampaikan, yang namanya mahasiswa ini setelah mengemban ilmu di perguruan tinggi nanti tentunya akan kembali ke masyarakat. Nah, di dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya kita ini harus mempunyai tentang keilmuan masalah sikap bagaimana cara kita bergaul, misalnya bagaimana cara kita melakukan kehidupan sosial, perilaku kita seperti apa, tindakan kita seperti apa. Dan jangan lupa kita juga harus mempunyai sifat yang disiplin Nah, sebagai sebuah ilmu yang dinamakan pendidikan kewarganegaraan ini memiliki objek pembahasan yang jelas baik objek material maupun objek formalnya. Nah, yang dimaksud objek
material ini adalah bidang sasaran ya yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Ini yang dimaksud material ya, objek material. Nah, objek material pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara. Meliputi apa? Meliputi wawasan ya, sikap dan perilaku warga negara ya dalam kesatuan bangsa dan negara ya. Jadi kita harus mempunyai sifat ya atau sikap berkaitan dengan kesatuan bangsa dan negara. Lalu apa yang dimaksud objek formal? Ya, yang dimaksud objek formal adalah sudut pandang tertentu ya yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Nah, objek formal pendidikan kewarganegaraan ini terbagi menjadi dua segi ya, mencakup dua segi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah segi hubungan antara warga negara dan negara ya. Jadi bagaimana hubungan antara warga negara dan negara atau sebaliknya ya, tentunya di situ nanti akan ada pemenuhan hak dan kewajiban, baik hak warga negara atau kewajiban warga negara. Di situ nanti akan muncul ya dan akan kita pelajari. Nah, kalau kita berbicara masalah hak dan kewajiban warga negara ya terhadap negara, itu nanti akan menjadi sistem yang otomatis. Sistem yang otomatis begini. Yang dimaksud hak warga negara adalah kewajiban negara untuk memberikan. Ini yang dimaksud hak warga negara ya. Lalu sebaliknya pun demikian. Yang dimaksud kewajiban warga negara ya itu adalah hak negara untuk mendapatkan ya. Jadi nanti kita akan belajar apa sih hak warga negara ya, apa sih kewajiban-kewajiban warga negara. Tentunya itu sudah diatur di dalam undang-undang ya. Lalu selain segi hubungan antara warga negara dan negara, di sini ada segi pembelaan negara ya. Apa sih yang dimaksud segi pembelaan negara? Apa sih bela negara tersebut ya? Bagaimana bentuk dan wujudnya? Apa peran kita sebagai mahasiswa dalam melaksanakan upaya pembelaan negara? Oh, apakah kita harus menjadi seorang tentara misalnya? Apakah kita harus selalu ikut perang misalnya? Nah, nanti pasti teman-teman akan membahas dan mempelajarinya. Nah, selain itu ya, selain bidang studi ilmiah, pendidikan kewarganegaraan bersifat antardisipliner ya, antar bidang. Bukan monodisipliner. Nah, karena kumpulan pengetahuan yang dibangun ilmu pendidikan kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu ya. Oleh karena itu, upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan ya dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Nah, apa ilmu-ilmu yang masuk dalam pendidikan kewarganegaraan? Itu meliputi ilmu politik ya. Nanti akan kita bahas ilmu hukum ya, ilmu filsafat, ilmu sosiologi ya, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan ya, sejarah perjuangan bangsa dan negara ini ya, dan ilmu budaya ya. Jadi ternyata mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini ya mempunyai sifat ya antar disipliner ya, antar bidang ilmu. Jadi dia mencakup beberapa ilmu ya, dirangkum menjadi satu, menjadi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Saya ulangi. Jadi yang masuk dalam pendidikan kewarganegaraan ya yaitu ilmu politik, ilmu hukum ya, ilmu filsafat, ilmu sosiologi,
ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, ya, sejarah perjuangan bangsa, ya, dan terakhir adalah ilmu budaya. Ini perlu teman-teman pahami mengapa di dalam pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting dan pasti akan didapatkan oleh mahasiswa yang dia duduk di perguruan tinggi, ya. Jadi mau kalian kuliah dimanapun, ya, perguruan tinggi apapun, jurusannya apapun, ya, ketika masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinamakan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, teman-teman pasti tetap akan mendapatkannya. Lalu selanjutnya, ya, ada landasan dasar, ya. Landasan atau dasar hukum pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Nah, landasan atau dasar hukum pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ada beberapa, ya. Ada 3, ya, ada 3 landasan. Yang pertama adalah landasan ideal, ya, yaitu apa? Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dinamakan ideologi adalah seperangkat nilai, ya, yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang disebut ideologi. Nah, perlu disepakati dan ini sudah final, ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Nah, ideologi juga disebut dengan, ya, prinsip yang menuntun atau memandu, ya. Pancasila ini bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki pertama apa? Iman dan takwa. Ini terkait dengan sila yang pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, ya, ini terkait dengan rasa kemanusiaan, ya. Rasa kemanusiaan ini mencakup sila yang kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Lalu yang selanjutnya ini rasa nasionalisme yang menciptakan integrasi bangsa, ya. Rasa nasionalisme yang menciptakan integrasi bangsa ini masuk di dalam sila ketiga, ya. Lalu selanjutnya apa? Landasan ideal yang selanjutnya adalah selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah. Jadi memang berdasarkan Pancasila, sila keempat, ya, sudah disampaikan atau memang sudah disarankan ketika ada permasalahan kita disarankan untuk melakukan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat, ya. Ini terdapat pada sila keempat, ya. Lalu yang terakhir adalah, ya, landasan ideal yang terakhir adalah rasa keadilan, ya. Kalau berbicara rasa keadilan, ya, ini masuk ke sila kelima, ya. Semuanya terkandung dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Nah, kami mengharapkan atau saya pribadi mengharapkan teman-teman di perguruan tinggi selain hafal tentang sila, ya, paling tidak teman-teman bisa sudah mengamalkan, ya. Ya, sedikit-sedikit, ya, namanya kita juga mulai belajar. Kalau dulu mungkin di SD, SMP atau SMA sekedar membaca, tahu dan paham, ya. Lalu kalau sudah di perguruan tinggi ini sudah tahu dan paham, tolong ini dilaksanakan. Jadi peran-peran kita sebagai mahasiswa, ya, ini kita bisa lihat di dalam pendidikan kewarganegaraan, apalagi termasuk dalam landasan ideal yaitu Pancasila. Semua pasti bisa teman-teman lakukan, ya. Lalu yang kedua adalah landasan konstitusional, ya. Yaitu apa? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 31, ya, ayat 5 di amandemen keempat, ya.
Jadi teman-teman juga harus paham ya, Undang-Undang Dasar ini melalui beberapa amandemen ya. Itu pasalnya ya. Lalu di dalam pasal 31 ayat 5 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi demikian. Pemerintahan ya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa ya, untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia ya. Jadi tolong diingat, dibuka, dicatat ya. Pasal 31 ayat 5 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan ya dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama. Pertama, persatuan bangsa. Untuk apa? Untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Ya, ini terkait dengan landasan konstitusional. Nah, salah satu sarana yang diajukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan ini adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Ini yang dimaksud dengan landasan konstitusional. Lalu yang ketiga adalah landasan operasional ya. Landasan operasional ini ya, pelaksanaan pembelajaran PKN ini berdasarkan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang Sisdiknas. Nah, dalam pasal 37 ayat 1 ini menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi ini wajib. Nah, hukumnya wajib ya. Wajib memuat pendidikan apa? Agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, lalu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, tentang pendidikan tinggi di pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa apa? Bahwa kurikulum pendidikan tinggi ya wajib memuat mata kuliah ya, agama masih sama, Pancasila ya, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi dipisah ya. Kalau teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer di semester pertama sudah bertemu saya melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, di semester 2 ini kita bertemu lagi ya, tetapi dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu pendidikan warga negara ya, atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, sementara itu ya, landasan operasional pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ya adalah keputusan Dirjen Dikti ya nomor 42 tahun 2003 yang diganti dengan keputusan Dirjen Dikti ya nomor 43 tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok ya mata kuliah pengembangan kepribadian ya di perguruan tinggi ya, meliputi apa saja? Masih sama, pendidikan agama, bahasa ya, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan ya, ini juga berdasarkan keputusan Dirjen Dikti. Apa sih Pak Dirjen Dikti ini ya? Direktorat Pendidikan Tinggi ya, nomor 43 ya garis miring Dikti garis miring Kep ya garis miring 2006. Jadi apa saja pokok-pokok yang dibahas ya? Yang dibahas adalah yang pertama ya, filsafat Pancasila ya, lalu identitas nasional ya. Kita di mata kuliah Pancasila kemarin sudah membahas, saya masih ingat, mengenai identitas nasional ya. Lalu ada politik dan strategi ya, ada demokrasi Indonesia ya, ada HAM dan rule of law ya, ada hak dan kewajiban warga negara ya, lalu ada geopolitik Indonesia, serta yang terakhir
adalah geostrategi Indonesia ya. Jadi ini ada beberapa pokok bahasan yang nanti pasti akan saya sampaikan kepada mahasiswa ya. Jadi ada 8 pokok bahasan ya terkait dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, melalui pokok-pokok bahasan ini tadi yang saya sampaikan, diharapkan kalian mahasiswa ini ya yang nanti akan terjun di tengah-tengah masyarakat untuk hidup ya sebagai warga negara Indonesia dapat memiliki apa? Dapat memiliki rasa atau jiwa nasionalisme ya yang tinggi. Bagaimana ya kita ini mempunyai sikap ya atau mempunyai rasa memiliki ya bangsa dan negara ini, apa yang harus kita lakukan ya kalau kita ini sudah mempunyai rasa ya, sudah cintalah terhadap negara ini ya, lalu mampu memecahkan masalah yang dihadapi ya, selanjutnya mampu bersikap demokrasi dan sebagainya ya. Jadi diharapkan ya teman-teman mahasiswa ya, jadi melalui mata kuliah ini nanti setelah terjun ke masyarakat ya, diharapkan apa? Untuk hidup sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai sikap ya, rasa nasionalisme. Selain nasionalisme ya, kita juga harus dituntut mampu memecahkan masalah yang dihadapi ya, karena yang namanya orang duduk di perguruan tinggi ya, mahasiswa sudah kuliah, paling tidak pengetahuannya lebih luas. Pak, saya nggak kuliah di Fakultas Hukum, jadi saya nggak bisa memecahkan masalah misalnya. Jangan seperti itu ya. Lalu yang terakhir, mempunyai sikap demokrasi ya, sikap demokrasi. Nah, mungkin itu saja teman-teman mahasiswa sekalian ya, pengganti mata kuliah saya di pertemuan yang kedua kemarin ya, pertemuan kedua kemarin. Nanti mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi ya di pertemuan yang berikutnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.